Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1D. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali membaca doa mau belajar dan mengulang hafalan surat Al-Kafirun. Ayo, silahkan semuanya ikuti bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6, tema 3, subtema 2, dan nanti dilanjutkan pembahasan evaluasi 2. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 78. Sudah ketemu? Mari kita pelajari bersama-sama. Pembelajaran 6. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Terlambat pulang ke rumah. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu sudah menunggu dari tadi. Ibu menasihati Dino. Ibu berkata, Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Dino menjawab, maaf Bu, tadi Dino bermain dahulu di taman. Kemudian ibu berkata, Dino, tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah.
Dino menjawab, "Baik, Bu." Ibu berkata, "Kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas." Dino menjawab, "Dino tidak akan ulangi lagi, Bu." Nah, kemudian ibu berkata, "Bagus, jangan diulangi lagi, Nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu." Nah, ini Dino terlambat pulang sekolah padahal ibu sudah menunggu dengan cemas. Kemudian ibu menasihati Dino dan akhirnya Dino minta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi. Bawahnya, ayo jawablah pertanyaan berikut. Siapa yang terlambat pulang ke rumah? Dino yang terlambat ya. Nomor 2, karena Dino terlambat pulang. Kenapa Dino terlambat pulang ke rumah? Karena main dahulu di taman. Siapa yang menasihati Dino? Siapa? Ya, ibu yang menasihati Dino. Nomor 4, apa janji Dino pada ibu? Janji Dino adalah tidak akan mengulangi lagi. Pertanyaan kelima, pernahkah kamu berbuat seperti Dino? Ayo, adakah yang pernah pulang sekolah main tanpa izin? Nah, kalau ada, tolong besok tidak diulangi. Kalau yang belum pernah, itu bagus ya. Seharusnya kalau pulang sekolah itu harus langsung pulang. Lanjut halaman 79. Ayo tulis jawabannya. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu menegur Dino karena tidak izin. Dino merasa bersalah pada ibu. Dino mengucapkan, "Maaf ibu, Dino tidak akan mengulangi lagi." Dan bawahnya, ayo berlatih hubungkan pernyataan berikut dengan gambar yang sesuai. Nomor 1, tidak baik menyisakan makanan. Ini sesuai dengan gambar. Nomor 2, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sesuai gambar nomor pertama. Dan letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Nah, ini sesuai gambar yang ketiga. Lanjut halaman 80. Ayo mendengarkan. Kebiasaan baik Bella. Bella punya kebiasaan baik. Kebiasaan Bella adalah merapikan barang-barang. Bella juga merapikan kamar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama dengan Bella? Nah, seharusnya sama ya. Harusnya aku juga merapikan barang-barangku bila selesai bermain. Jadi, kalian semua kalau habis belajar, habis bermain, semua harus dibereskan, kemudian letakkan pada tempatnya. Biar besok kalau mau pakai lagi tidak bingung mencarinya. Dan bawahnya, bagaimana sikapmu? Adik senang bermain di tempat tidur. Tempat tidur dan kamarmu menjadi berantakan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memarahi adik? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menasihati adik dengan baik. Dikasih tahu, "Dek, mainnya jangan di tempat tidur." Atau, "Dek, nanti kalau selesai main harus dibereskan dengan baik, nggak boleh bentak-bentak." Kemudian, apakah kamu akan marah pada adikmu? Tidak, nggak boleh marah sama adik. Adik masih kecil, kalau dinasihati dengan baik pasti adik akan nurut. Bawahnya, ayo berlatih. Berilah tanda cinta untuk sikap yang tertib di rumah. Berilah tanda silang untuk sikap yang tidak tertib di rumah. Gambar pertama, Agi meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini tertib, dicentang. Gambar kedua, Badi kebingungan mencari pasangan sepatunya. Nah, ini contoh perbuatan yang tidak tertib, maka disilang. Jadi karena tidak tertib, maka Badi kebingungan mencari sepatu, pasangan sepatunya, padahal dia buru-buru mau pergi. Dan lanjut halaman 81. Ayo belajar. Setelah merapikan tempat tidur, Bella merapikan meja belajarnya.
pada meja belajar terdapat buku tulis. Oh, ini pada meja belajar terdapat 18 buku tulis. Nah, ini tulisan 18-nya kehapus nggih. 18 buku tulis dalam nilai tempat itu puluhan. Maaf, ini juga kurang nggih. Nah, ini kehapus tulisannya dari sananya nggih. 18 jika ditulis dalam nilai tempat adalah nilai tempat puluhan dan satuan menjadi 18 nilai tempatnya 1 itu puluhan, 8 itu satuan ya. Nah, dari sini ya 1 itu puluhan, nilai tempatnya puluhan, kemudian 8 nilai tempatnya satuan. Nah, kemarin kita sudah belajar nilai tempat itu puluhan dan satuan. Nah, sekarang bawahnya ayo berlatih. Tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. Nah, 13. Maka yang menempati nilai tempat puluhan adalah 1. Kemudian yang ditulis dulu ya 1. Kemudian untuk yang menempati nilai tempat satuan adalah angka 3. 17. Nah, 17 yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 1. Kemudian yang menempati nilai satuan adalah angka 7. 14 yang menempati nilai tempat puluhan adalah 1. Kemudian yang menempati nilai satuan adalah 4. Nah, betul nggih? Nanti selanjutnya ini silahkan kalian lanjutkan sendiri sampai angka 18. 18 itu yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 1. Kemudian yang satuannya adalah angka 8. Nah, ini tentunya kalian pasti sudah paham dan bisa mengerjakan. Maka lanjutkan sendiri. Lanjut ke halaman 82. Tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. Nah, 1 puluhan, 3 satuan, maka ditulis menjadi 13. 1 puluhan, 6 satuan. Kalau ditulis bilangannya jadi 16. 1 puluhan, 1 satuan sama dengan 11. 1 puluhan, 7 satuan. Maka kalau ditulis jadi 17. Nah, ini juga nanti kalian lanjutkan sendiri nggih. Kemudian nomor 3 tulis nama bilangannya lah, yang kalau ingat kemarin yang angka itu lambang bilangan, kalau nama bilangan itu pakai tulisan. Ini angka 12, lambang bilangan 12. Nama bilangannya pakai tulisan 12. Dan ini lambang bilangan 14, maka nama bilangannya 14. Nama bilangan pakai huruf ya. Dan ini 16, nama bilangannya menjadi 16. Nah, ini juga kalian selesaikan sendiri ya. Kalian sudah paham? Bu Farida percaya pasti kalian bisa karena kalian anak hebat. Nah, ini dikerjakan di buku paket kalian tapi tidak perlu dikumpulkan. Nah, setelah selesai nanti kita lanjutkan soal evaluasi. Evaluasi 2 halaman 85. Mari kita kerjakan. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1 PPKN. Nomor 1 Dino mencuci tangan. Jawab pilihannya A sebelum bermain, B sebelum makan, C setelah belajar. Isinya B sebelum makan. Nomor 2 Ino mengambil banyak makanan tapi tidak dihabiskan. Perilaku Ino A tidak baik, B sangat baik, C perlu dicontoh. Isinya A tidak baik. Dan nomor 3 contoh tertib di rumah saat pulang sekolah adalah, contohnya meletakkan sepatu di rak sepatu. Nomor 4 jika kamar berantakan, apa yang kita lakukan adalah, ulangi, jika kamar berantakan, yang kita lakukan adalah membereskan. Dan bahasa Indonesia,
Nomor 5, anak-anak bersekolah pada A. sore hari, B. malam hari, C. siang hari. Isinya C. siang hari. 6. Kata yang tidak berhubungan dengan siang hari adalah A. gelap, B. terang, C. matahari. Maka isinya A. gelap. Nomor 7, contoh kegiatan anak pada siang hari adalah, contohnya adalah pulang sekolah. Tapi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari, misal makan siang, sholat duhur, dan masih banyak lagi nggih. Tapi ditulis ini contohnya satu ditulis pulang sekolah. 8, contoh kalimat berisi perintah adalah, contohnya kerjakan soal ini kalimat perintah. Dan matematika, ini ada mangga jumlahnya 14, ada jeruk jumlahnya 17. Mangga titik-titik dari jeruk. Kita diminta membandingkan. Pilihannya A lebih banyak, B lebih sedikit, C sama banyak. Nah, karena yang mangganya 14, yang di depan 14, jeruknya ada 17, maka isinya B lebih sedikit. Nomor 10. Ini kotak pertama ada pisang yang jumlahnya 11, kemudian di kotak kedua ada pisang yang jumlahnya 18. 11 pisang sama dengan daripada 18 pisang. Nah, pilihannya A sama B lebih banyak, C lebih sedikit. Maka isinya adalah lebih sedikit atau C ya pilihannya. Nomor 11. 1/8 satuan. Nah, ini di buku tidak ada nggih, ditambahi, nanti kalian tambahi sendiri. 1/6 satuan, maaf nggih, ulangi, 1/6 satuan sama dengan 16. 1/9 satuan sama dengan 19. Nomor 12, 15 sama dengan 1/5 satuan. Dan BCOK. Nomor 13, olahraga sepak bola ditunjukkan gambar. Nah, ini berarti gambar B ya. Nomor 14, bola bisa ditendang menggunakan A. siku lengan, B. perut, C. punggung kaki. Nah, berarti isinya C. punggung kaki. Nomor 15, perhatikan gambar. Gambar di samping adalah menendang bola dengan ujung kaki. 16, saat bermain bola kita harus bekerja sama dengan teman karena bermain bola dilakukan secara beregu. Ya, karena beregu berarti tidak boleh bola digiring sendiri. Harus bergantian dengan satu regunya. SBDP, perhatikan gambar. Gambar di samping adalah tari. A. serimpi, B. piring, C. saman. Isinya tari saman. Nah, ini tari saman ini kemarin contoh gerak tari dengan gerak cepat. Nomor 18, gerak tari ada yang titik-titik dan ada pula yang titik-titik. Isinya pilihannya panjang pendek, B. lambat cepat, C. keras cepat. Isinya B. lambat cepat. Jadi gerak tari ada yang lambat, ada pula yang cepat. 19, gerak tari lambat diiringi musik lambat. Dan titik-titik diiringi musik cepat. Isinya gerak tari cepat diiringi musik cepat. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran ke-6 dan pembahasan soal evaluasi 2 sudah Bu Farida sampaikan. Nanti silakan kalian ulangi dengan mengerjakan, menjawab semua pertanyaan di pembelajaran 6 dan evaluasi 2 di buku paket kalian. Dikerjakan saja, tidak perlu dikirim ke Google Classroom. Selanjutnya pembelajaran yang kedua yaitu bahasa Jawa.